Kampus, episode sebaya kali ini kita akan bahas lagi soal kuliner di kota Bandung nih. Kalian pasti udah pada tahu kan, selain terkenal karena keindahan alamnya, Bandung juga terkenal akan kulinernya. Kalau soal kuliner, makanan Bandung terkenal enak-enak dan sangat beragam. Makanya Bandung jadi tempat yang cocok untuk para wisatawan yang suka berburu kuliner. Episode sebaya kali ini akan membahas seputar kuliner tradisional. Sebelum itu, kita tanya dulu sobat kampus yuk. Kira-kira mereka suka nggak ya sama makanan tradisional? Suka. Lumayan. Suka sih. Suka. Klepon, terus kayak solenak, terus ada awuk juga. Lemper, ketan, lepet. Klepon, awuk, banyak sih. Iya itu. Apa so? Dari Bandung itu somai, dari Cirebon itu tahu jeruk. Candil gitu apa gitu yang semacamnya biji salak, cuman itu doang. Belum sih, belum pernah dengar. Tahu itu kepanjangan dari dicocol enak dan Tahu col enak? tahu. Setahu saya sih dicocol enak. Enggak, pernah 2 kali. Belum. Kalau aku udah pernah sih. Pernah nyobain tapi ketan sama gula merah ya? Aku nggak tahu sih bahannya, tapi warnanya coklat nggak sih? Bisa buah-buahan. Ketan, terus serutan kelapa sama gula aren. Wah, ternyata sobat kampus tahu banyak banget ya soal kuliner tradisional di Bandung. Eits, tapi ada yang tahu nggak kali ini kita mau cobain kuliner tradisional apa? Yaps, bener banget. Kali ini kita akan cobain colenak. Tahukah sobat kampus, asal muasal colenak menjadi tenar adalah ketika momentum konferensi Asia Afrika yang pada saat itu colenak menjadi hidangan untuk para tamu undangan. Colenak sendiri terbuat dari tape singkong yang dibakar, kemudian cara makannya dicocol dengan gula merah. Salah satu kedai colenak yang terkenal di Bandung adalah Colenak Murdi Putra, sebuah kedai colenak khas kota Bandung yang terletak di Jalan Kemang Sepatu nomor 4 Kosambi. Sobat kampus jadi penasaran gak kenapa makanan ini dinamakan colenak? Daripada penasaran, kita langsung tanya-tanya aja yuk ke ownernya. Nama saya Betty Nureti, usia saya sekarang 52 tahun. Saya mengelola colenak itu di tahun 2010. Colenak itu ada dari tahun 1930, dikelola oleh Pak Murdi. Pak Murdi waktu itu mungkin di usia 30 tahunan mengelola colenak. Asal mula usaha colenak tuh pertama awal tuh di Jalan Ahmad Yani, yang sekarang mungkin masih ada jualan juga, tapi yang dikelola kakak. Dari tahun 1930 dikelola ke ibu di tahun 2000. Ibu tuh mengelola dari usia 17 tahun. Kalau kakek kan 30 tahunan. Kalau ibu di usia 17 jualan colenak sampai ibu terakhir jualan di usia 80 tahun. Di tahun 2010 saya baru ngelola colenak ini. Jadi ibu pensiun istilahnya, udah tua, dilanjutkan sama saya. Colenak tuh dulunya tuh aslinya mah peyem di bulan. Pertama awal tuh peyem di bulan. Terus kata orang Belanda kan waktu itu mah yang datang orang-orang luar. Karena ini terkenalnya colenak sebetulnya di KAA, di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di situ tuh sebagai jamuan penutup colenak itu. Karena dimakannya dicocol pakai garpu, makanya dinamakan colenak, dicocol enak. Jadi awal mulanya sebetulnya peyem di bulaan, belum ada nama penamaan colenak. Nah setelah ada orang Belanda yang datang, banyak yang datang itu bilang kalau dicocol itu enak, namanya colenak aja. Nah makanya kakek berubah namanya jadi colenak. Jadi kakek tuh jualannya masih di kayak gerobak, tapi masih kayak kalau sekarang kayak mie tek-tek. Beda kalau sekarang. Nah zamannya kakek udah seperti itu, tapi ngebakarnya di luar, nggak di dalam kayak ibu. Karena kalau saya mikirnya kalau di depan memang bagusnya orang tuh mencium tuh aromanya tuh tertarik gitu. Itu apa? Dipikir sate bukan gitu kan. Jadi datang terus panas. Jadi orang kan pengen nyoba. Nah, awal mula tuh kakek tuh sebetulnya nariknya orang beli itu dari situ. Ya, dari aromanya itu tuh apa gitu kan. Orang kan ngeliat pikirnya itu ada pemikiran orang, belum tentu itu tuh sampai gitu. Kayak bungkusan itu kertasnya masih kertas burem, terus masih
cap inilah ya di cekrek gitulah. Tapi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan bagus ya. Aduh nih watir pokoknya mah. Jadi posisi si tulisan kan nggak terlalu semua kebaca. Betulnya colenak tuh gampang banget. Hanya menggunakan tape singkong, gula kelapa, sama kelapa parut aja. Cuma itu. Kasih air sedikit, jadi nggak, komposisinya aja mungkin yang ngebedain komposisi orang nggak tahu takarannya. Terus cara pembuatannya kita masih tradisional lewat kayu bakar. Jadi memang nggak dibikin pakai gas tungku gitu, tungkunya gas gitu, kita enggak. Karena memang yang ngebedain colenak dengan rasa apapun dari pembakaran. Debunya gitu kan, takutnya tuh kalau yang lain ngeganggu. Jadi kita di subuh gitu jam 3:30 lah ya, kita 3:30 beres jam 7 pagi. Pertama ada di Ahmad Yani itu kan kakek nggak masukin ke semua toko. Kebetulan sekarang tuh karena toko ibu tuh sebetulnya udah ada kerjasama sama hotel. Kalau ada pertemuan seminar kayak gitu, kita memang selalu dikasih pesanan buat mereka. Kita juga masukin juga ke swalayan juga toko-toko bahasa, kayak misalnya Leker yang terkenal, yang di Jalan Braga, terus Sari-Sari yang di Jalan Tirtayasa, Sukaresmi, sama satu lagi Sarina. Masukin ke Vitasari kue dan roti. Nah itu saya masukin juga. Indomaret yang agak banyak di Indomaret. Saya juga masuk ke Shopee, ke GoFood. Jadi ini mah outlet ada, cuma peminat datang jarang ya. Istilahnya mah apa ya, turun-temurun yang nggak boleh hilang gitu. Ini adalah sejarah yang benar-benar sejarah. Colenak tuh bisa dikenal dari dulu sampai sekarang tuh karena mungkin yang paling berjasa tuh kakek yang bisa mendirikan ini sampai bisa bertahan sampai hari ini gitu. Nah ini adalah produk saya terakhir. Jadi pas COVID saya kan jualan agak susah. Jadi bisa istilah mau dibawa ke Mekah kayak mau ke luar negeri aman gitu ya. Kita kerjasama dengan LIPI di Jogja. Karena waktu itu Bandung belum punya alat ini. Jadi kita mau nggak mau kita kerjasama kontrak selama 5 tahun. Sebelum orang tua saya nggak ada, saya memberikan ini. Masya Allah, menarik banget ya. Kunjungan kali ini benar-benar membuka mata kita tentang makanan tradisional. Kira-kira setelah ini kuliner mana lagi nih yang harus kita kunjungi? Ikuti terus keseruan kita di episode sebaya selanjutnya dalam menjelajah kuliner di Kota Bandung. Sampai jumpa di episode berikutnya.